kejadian-kejadian besar yang tidak perlu itu terjadi karena lidah. Berkelahi, bahkan perang terjadi karena lidah. Nah, Islam mengajarkan kita tidak hanya baik berhubungan kepada Allah, tapi juga baik berhubungan kepada sesama manusia. Ada sebuah hadis gini. Rasulullah satu hari bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahu enggak kamu siapa orang yang sial? Orang bangkrut, orang yang enggak beruntung itu siapa? Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang bilang begini begitu, yang bangkrut tuh yang kagak punya duit ya Rasul. Lebaran apalagi mau lebaran, kiamat dah. Enggak, kata Nabi. Innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari golongan umatku adalah orang yang besok di hari kiamat dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala puasa, pahala zakat, pahala haji pada satu sisi, tapi sisi lain dia datang juga menghadap Allah bawa dosa karena pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang, pernah memakan harta orang dengan cara yang zalim, dan pernah mengalirkan darah orang tanpa alasan yang benar. Coba, orang seperti ini dikatakan bangkrut oleh Rasul. Kenapa? Satu sisi ibadahnya bagus, sholatnya iya, puasanya zakat bayar, haji pergi, asik-asik dia. Tuhan, ini pahala sholat saya. Ada orang, sebentar Tuhan, dia memang waktu di dunia tukang sholat, tapi saya pernah dicaci maki di depan orang banyak. Lidahnya tajam, lidahnya jahat, saya menuntut keadilan. Benar, ini orang kau caci maki. Benar ya Rasul, siniin pahala sholatmu, kasihin orang yang kau caci maki. Pahala sholatmu, kasih orang yang kau caci maki. Tuhan, ini pahala sedekah saya. Datang lagi serombongan, Tuhan dia memang tukang sedekah, tapi saya pernah difitnah, hancur nama baik saya, tercoreng arang di dahi. Berita sejengkal dibikin 10 meter, berita yang 10 meter dibikin dianggap enggak ada karena itu berita baik. Hancur nama saya karenanya, saya menuntut keadilan. Benar itu? Benar. Siniin pahala sedekahmu, kasihin orang yang kau fitnah. Pahala sedekahmu, kasihin orang yang nama baiknya kau hancurkan. Kasihin kepada orang yang kau rusak reputasinya dengan menyebarkan gosip, berita-berita yang enggak karu-karuan. Hei, nih becokok gosip nih, demen banget nih pada nih nguping. Oh enggak Ustadz, saya cuman dengerin kok. Sama, itu namanya join. Orang tuh kan bisa ngomong karena ada yang dengerin. Jangan merasa mendengar itu lebih terhormat daripada bicara. Masyarakat kita sekarang ini kan dibentuk oleh pengaruh dari mass media. Bu, apaan? Kita masyarakat harus punya filter. Punya apa? Tahu filter? Rokok. Iya, ada hubungannya sama rokok. Saringan. Bukan cuma rokok, perlu filter. Rumah tangga harus punya filter itu. Bahkan masyarakat, bangsa dan negara harus punya filter. Kalau tidak, ini nikotin peradaban, nikotin kemajuan teknologi akan bisa merusak kebudayaan kita sendiri, akan bisa merusak kepribadian kita sendiri. Kita ingin mengejar nilai keseimbangan, bukan hanya baik kepada Allah, tapi baik kepada sesama. Benar, kalau namanya hak pribadi mah, saya juga bisa ngomong dong. Itu kan hak saya buat nyiarin. Saya juga bisa dong ngomong, Bu, saya beli radio. Terus saya setel di rumah saya sekenceng-kencengnya. Terus saya ngomong, radio gue. Yang beli gue. Pakai duit gue. Gue setel di rumah gue sekenceng-kencengnya, nggak ada urusan sama orang lain. Kata saya,
Lah tetangga saya sebelah kan boleh juga ngomong begitu tuh. Kata tetangga saya, ini mata gue, yang ngantuk gue tidur di kamar gue, kenapa suara radio lu nyampe kemari? Jelas? Jadi kebebasan saya nyetel radio kan dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Ada rasa saling menghormati kepentingan orang lain. Jangan merasa ini lalu saenake dhewe itu. Saenake udele dhewe. Tidak ada kebebasan mutlak. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karenanya dalam Islam hurriyatul mar'i mahdudatun bihurriyati ghairi. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lainnya. Kebebasan saya nyetel radio dibatasi kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Jelas? Jelas? Ada rasa saling menghargai, ada rasa saling menghormati. Dan dengan begitu terjagalah semangat silaturahmi. Hilang sifat su'uzon, buruk sangka kepada orang lain. Bu, ini penting karena buruk sangka itu belum apa-apa sudah merupakan kesalahan. Buruk sangka itu belum apa-apa sudah merupakan bagian dari dosa.